Bisnisku yang nyaris bangkrut tiba-tiba sukses besar. Bukannya senang, ibuku malah menuduh istriku main dukun dan pakai susuk pemikat. Tapi saat aku nekat mengintip istriku di tengah malam, aku justru menangis melihat jimat apa yang sebenarnya dia pakai. Selamat datang di Kotak Curhat. Ruang aman untuk setiap cerita dan sebuah tempat di mana setiap suara berhak didengarkan dan setiap cerita dianggap berharga. Di sini, waktu bagi manusianya tentang perjuangan, sakit hati, harapan, dan segala warna kehidupan yang sering kali kita pendam sendirian. Sebelum lanjut, klik tombol like supaya masalah-masalah kita diringankan dan klik tombol subscribe supaya rezeki kita lancar. Amin. Rasanya baru kemarin sore aku duduk termenung di depan bengkel mobilku yang sepi. Setahun yang lalu, hidupku benar-benar ada di titik nadir. Bisnis bengkel yang kurintis dengan modal nekat nyaris gulung tikar. Tidak ada suara mesin menderu. Tidak ada pelanggan yang antre. Hanya ada suara jangkrik dan tumpukan tagihan yang menari-nari di kepalaku. Hutang menumpuk di mana-mana. Token listrik berbunyi nyaring setiap akhir bulan, menjadi teror yang lebih menakutkan daripada hantu. Ku sering pulang ke rumah dengan kepala mau pecah, membawa amplop kosong dan rasa malu yang luar biasa sebagai kepala keluarga. Tapi di tengah badai itu ada satu orang yang tetap berdiri tegak. Sari istriku. Dia tidak pernah menuntut. Tidak sekalipun dia mengeluh saat jatah belanja kupotong setengah. Dia hanya diam tersenyum menenangkan, menyiapkan teh hangat, dan memijat pundakku yang kaku karena stres. Rezeki sudah ada yang atur, Mas. Kita cuma perlu mengetuk pintunya lebih keras lagi. Begitu katanya setiap kali melihatku putus asa. Dan benar saja, 6 bulan terakhir keajaiban itu datang. Pintu langit seolah terbuka lebar untuk kami. Tiba-tiba saja bengkelku ramai. Pelanggan berdatangan dari mana-mana. Seolah digerakkan oleh tangan tak terlihat. Puncaknya, aku berhasil mendapatkan kontrak kerjasama eksklusif dengan sebuah perusahaan taksi online. Besar untuk perawatan armada mereka. Omzetku melonjak gila-gilaan. 3 kali lipat. Tidak, bahkan mungkin 5 kali lipat dari biasanya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa bernapas lega. Aku bisa melunasi hutang-hutang yang mencekik. Aku bisa merenovasi atap rumah yang bocor. Aku bisa membelikan sari baju baru yang layak. Menggantikan daster-daster lusuhnya. Dan yang terpenting, ku bisa mengirim uang bulanan dengan nominal yang jauh lebih besar untuk ibuku di kampung. Aku merasa bangga. Aku merasa akhirnya berhasil menjadi anak yang berbakti. Suami yang bertanggung jawab. Kupikir, ibu akan menjadi orang paling bahagia mendengar kesuksesanku. Kupikir, ibu akan bangga pada menantunya yang setia mendampingiku dari nol. Tapi ternyata, dugaanku salah besar. Minggu lalu, ibu datang dari kampung untuk menginap di rumah kami. Awalnya aku senang ingin memamerkan hasil kerja kerasku. Tapi sejak hari pertama ibu menginjakan kaki di teras rumah yang baru dicat ini, atmosfer berubah menjadi dingin. Tatapan ibu ke Sari berbeda. Bukan tatapan sayang mertua ke menantu, tapi tatapan tajam, menyelidik dan penuh kecurigaan. Setiap kali Sari lewat, mata ibu akan mengikuti gerak-geriknya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah sedang mencari cacat atau rahasia yang disembunyikan. Suatu sore saat Sari sedang sibuk memasak di dapur, ibu menarik lenganku. Beliau membawaku duduk di ruang tamu. Suaranya dipelankan setengah berbisik. Bim, panggil ibu. Matanya melirik waspada ke arah dapur. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih sama rumah tanggamu? Ku mengerutkan kening, bingung. Aneh apanya, Bu? Semuanya baik-baik aja kok. Bengkel ramai, Sari sehat, rumah udah bagus. Justru itu, potong ibu cepat. Rezekimu itu lebih... Kok tiba-tiba lancar banget? Padahal dulu seret kayak keran mampet. Tiba-tiba boom, meledak gitu aja. Enggak wajar. Yaitu berkat doa dan kerja keras, Bu, jawabku santai. Ibu menggeleng, wajahnya makin serius. Terus istrimu itu, Sari, coba kamu perhatiin dia baik-baik. Kenapa sama Sari? Dia itu, kok ibu perhatiin makin hari makin cantik ya? Kulitnya bersih, wajahnya tuh kayak bercahaya gitu loh. Padahal dia di rumah terus. Nggak pernah ke salon. Nggak pernah perawatan mahal kayak istri pejabat. Aneh, Bim. Aura wajahnya itu beda. Kayak ada penariknya. Aku tertawa kecil. Mencoba mencairkan suasana yang mulai tegang. Ya bagus dong, Bu. Kalau Sari cantik berarti Bimo sukses ngurus istri. Bimo kasih dia makan enak, Bimo beliin skincare. Wajar kalau glowing. Ibu mendengus kasar. Tangannya mencengkeram lenganku lebih kuat. Kamu ini polos atau bodoh sih, Bim? Hati-hati kamu. Zaman sekarang banyak cara instan buat narik rezeki. Dan narik hati suami biar tunduk. Jantungku berdegup kencang mendengar nada bicara. Ibu yang penuh penekanan.
Maksud ibu apa? Tanyaku, senyumku mulai memudar. Ibu mendekatkan wajahnya ke telingaku, berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduku meremang. Jangan sampai kamu kena pengaruh guna-guna, Bim. Jangan sampai rezekimu yang lancar ini bukan dari Allah, tapi dari bantuan lain yang istrimu minta. Laki-laki itu gampang dikelabui kalau sudah kena susuk. Kata susuk itu meluncur dari mulut ibu seperti bisa ular. Tuduhan itu begitu keji, begitu tidak masuk akal. Sari, istriku yang pendiam dan penurut itu, memakai susuk. Aku ingin marah membela istriku, tapi melihat keyakinan di mata ibu, ada titik keraguan kecil yang entah bagaimana mulai tumbuh di sudut hatiku yang paling gelap. Sejak pembicaraan sore itu, udara di rumah kami terasa berbeda, sesak penuh curiga. Setiap kali Sari menyuguhkan kopi hitam kesukaanku di pagi hari, ibu tidak akan langsung meminumnya. Beliau akan mengendus uap kopi itu lama sekali. Matanya melirik tajam ke arah Sari, seolah-olah kopi itu sudah dicampur dengan air liur atau mantra pemikat. Kalau Sari sedang menyapu halaman dan menyapa tetangga dengan ramah, ibu akan mengintip dari balik tirai jendela. Lihat tuh Bim, bisik ibu suatu kali. Senyumnya itu loh, manis banget tapi aneh. Tetangga laki-laki sampai nengok semua. Itu ciri-ciri orang pakai pemikat, Bim. Semua orang dibuat suka sama dia. Aku hanya bisa mengelus dada. Istriku Rama dibilang pakai pemikat, istriku diam dibilang misterius. Serba salah. Namun nasiku memilih diam. Tidak ingin memicu pertengkaran antara dua wanita yang paling kucintai. Puncaknya terjadi 2 hari yang lalu. Hari itu, aku pulang dengan hati gembira membawa bonus besar dari proyek taksi online. Sebagai rasa syukur aku mampir ke toko emas. Aku membelikan Sari sebuah kalung emas dengan liontin kecil yang manis. Bukan yang mahal sekali, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum. Saat aku memakaikan kalung itu di leher Sari, matanya berbinar. Dia mencium tanganku berkali-kali. Makasih ya mas, rezekinya lancar terus, doanya tulus. Tapi momen romantis itu hancur seketika saat ibu keluar dari kamar. Mata ibu langsung tertuju pada kilauan emas di leher Sari. Wajah Kiwi yang tadinya datar mendadak merah padam. Rahangnya mengeras. Ibu tidak mengatakan apa-apa saat itu. Beliau langsung masuk kamar dan membanting pintu cukup keras. Brah, Sari menatapku takut. Ibu marah ya mas? Apa aku salah terima kalung ini? Enggak sayang. Ibu cuma lagi capek aja hiburku. Padahal hatiku tahu bukan itu alasannya. Malamnya jam 10 lewat. Sari sudah terlelap di kamar karena kelelahan mengurus rumah seharian. Aku sedang menonton TV sendirian di ruang tengah. Mencoba melupakan kejadian tadi sore. Tiba-tiba ibu keluar dari kamarnya. Beliau duduk di sampingku. Menarik tanganku dengan cengkraman yang kuat. Wajahnya serius. Matanya nyalang seperti orang yang memendam amarah. Bim, ibu nggak bisa diam aja lihat kamu kayak gini. Suara ibu bergetar, setengah berbisik tapi penuh tekanan. Kenapa lagi, Bu? Soal kalung tadi? Tanyaku lelah. Bukan cuma soal kalung. Itu cuma bukti kalau kamu sudah tunduk total sama istrimu. Ibu menatapku tajam. Ibu yakin 100%. Istrimu itu main belakang. Dahiku berkerut. Main belakang gimana? Selingkuh? Sari di rumah terus kok, Bu. Ibu lihat sendiri kan. Bukan selingkuh sama laki-laki lain. Maksud ibu dia main dukun. Terisi jantungku serasa berhenti sesaat. Ibu perhatiin ya Bim, lanjut ibu cepat seolah takut dipotong. Istrimu itu jarang banget kelihatan sholat duha. Dia juga jarang kelihatan pegang Quran di depan kita. Kerjanya cuma di dapur, di sumur, beres-beres. Tapi kenapa rezekimu lancar banget? Kenapa kamu makin hari makin lengket, makin bucin sama dia sampai lupa sama ibumu sendiri? Astagfirullah Bu. Bimo nggak lupa sama ibu, kan Bimo kirim uang terus, belaku. Tuh beda. Sergah ibu, dengar ibu Bim, pasti dia pasang pagar. Dia pasang susuk. Susuk pemikat biar kamu nurut kayak kerbau dicocok hidung, dan biar rezekimu kesedot ke dia semua. Kamu kerja keras banting tulang, dia yang nikmatin hasilnya. Dia yang makin cantik, dia yang dapat emas. Kata-kata ibu begitu menyakitkan. Menuduh Sari, wanita yang menemaniku dari nol sebagai pelaku syirik. Bu, itu fitnah. Dosa besar nuduh tanpa bukti, kataku tegas berusaha menepis racun itu. Sari nggak mungkin kayak gitu. Dia istri yang baik. Ibu tersenyum sinis. Senyum yang membuatku merinding. Kamu minta bukti? Ya ibu kasih tahu caranya cari bukti. Ibu mendekatkan wajahnya, matanya melotot menatap manik mataku. Orang yang pasang susuk atau pesugihan itu biasanya tengah malam ada ritualnya. Dia nggak akan bisa tidur nyenyak sampai pagi. Ada jam-jam keramat di mana dia harus memberi makan jin peliharaannya. Kemenelan ludah tenggorokanku kering.
Kalau kamu nggak percaya sama ibu yang melahirkanmu ini, tantang ibu suaranya melambat penuh intimidasi. Coba kamu cek nanti malam. Pasang alarm jam 2 atau jam 3 pagi. Lihat istrimu. Dia ada di sampingmu nggak? Ya aku terdiam. Pasti dia nggak ada, bisik ibu yakin. Pasti dia lagi di kamar mandi, atau di halaman belakang, atau di ruang kosong. Bakar kemenyan, mandi kembang, atau apalah ritualnya. Coba kamu buktikan sendiri kalau kamu laki-laki. Setelah mengucapkan itu, ibu kembali masuk ke kamarnya. Meninggalkan aku sendirian di ruang tengah yang remang-remang. Aku ingin sekali mengabaikan omongan ibu. Tapi, aku tiba-tiba memutar memori beberapa malam terakhir. Benar juga, akhir-akhir ini, aku sering terbangun sebentar di tengah malam karena haus, dan samar-samar aku menyadari sisi kasur di sebelahku kosong. Saat itu aku pikir Sari cuma ke toilet. Tapi bagaimana kalau ibu benar? Bagaimana kalau selama ini kesuksesanku bukan berkah, tapi hasil tipu daya setan yang diundang istriku? Malam itu, untuk pertama kalinya, aku memandang pintu kamar tidurku sendiri dengan perasaan takut dan curiga. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Kata-kata ibu terus mendengung di telingaku seperti lebah yang terjebak. Coba kamu cek jam 3 pagi. Pasti dia ritual. Ku berbaring di samping Sari, memunggunginya. Mataku terpejam tapi pikiranku nyalang. Setiap kali Sari bergerak sedikit saja dalam tidurnya, jantungku langsung melonjak kaget. Aku takut. Bukan takut pada hantu, tapi takut pada kenyataan yang mungkin akan kuhadapi. Pogai sebenarnya wanita yang setiap hari tidur di sampingku, yang ku peluk, yang ku cium keningnya, ternyata bersekutu dengan setan. Pukul lari 2 seki dini hari. Suasana rumah sunyi senyap. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung. Mundur nasib rumah tanggaku. Tiba-tiba, aku merasakan pergerakan di kasur. Sari bangun. Dia bangun dengan gerakan yang sangat pelan. Jauh lebih pelan dari biasanya. Dia mengangkat selimut dengan hati-hati, lalu menurunkan kakinya ke lantai, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Seolah-olah dia takut membangunkan nyamuk sekalipun. Napas Sari terdengar teratur, tapi aku tahu dia sedang menahan napasnya agar tidak berisik. Sari berdiri memandangiku sejenak. Aku menahan napasku, pura-pura mendengkur halus. Setelah yakin aku tertidur pulas, dia melangkah keluar kamar dan menutup pintu dengan sangat pelan. Klik, darahku berdesir hebat. Ibu benar, dia bangun di jam keramat. Aku menunggu sekitar 2 menit. Setelah itu, dengan tangan gemetar dan keringat dingin yang mulai membasahi punggung, aku bangun. Aku berjalan tanpa alas kaki, seperti maling di rumah sendiri. Aku mengendap-endap menuju pintu kamar. Pikiranku sudah kacau balau. Bayangan-bayangan mengerikan mulai bermunculan. Memandikan keris, membakar foto orang, atau menyajikan darah ayam cemani. Aku membuka pintu kamar sedikit demi sedikit. Lorong rumah gelap gulita. Aku menajamkan pendengaran. Tidak ada suara air dari kamar mandi. Berarti dia tidak di sana. Aku mengintip ke arah dapur. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Lalu kemana dia? Mataku menyapu seluruh ruangan. Tiba-tiba, aku menangkap seberkas cahaya samar. Cahaya itu berasal dari arah gudang belakang yang baru saja kurenovasi. Menjadi ruangan kecil. Ruangan yang jarang kumasuki karena letaknya di pojok. Pintunya sedikit terbuka. Ada cahaya kekuningan yang memancar dari sana. Kakiku rasanya berat seperti dipasung timah. Tapi rasa penasaran dan rasa curiga yang sudah ditanam memaksaku melangkah maju. Semakin dekat aku ke ruangan itu, semakin kencang jantungku memukul dada. Aku mencoba mengendus udara. Apakah aku akan mencium bau kemenyan? Apakah aku akan mencium bau bunga melati yang menyengat? Atau bau amis darah? Belum ada bau apa-apa. Aku sampai di depan pintu yang terbuka secelah itu. Tanganku yang basah oleh keringat dingin memegang kusen pintu. Aku sudah siap. Aku sudah siap untuk melabraknya. Aku sudah siap untuk berteriak dan mengusirnya. Jika benar kulihat dia sedang menyembah sesuatu selain Tuhan. Dengan napas tertahan di tenggorokan, aku mendekatkan wajahku ke celah pintu. Ku mengintip ke dalam, dan pemandangan yang kulihat di dalam sana membuat seluruh persendian tulangku lemas seketika. Duniaku berhenti berputar. Semua tuduhan, semua amarah, jundai semua skenario jahat di kepalaku, hancur lebur dalam 1 detik. Di dalam ruangan kecil yang remang-remang itu, tidak ada asap kemenyan yang mengepul. Tidak ada keris, tidak ada sesajen, tidak ada bau amis darah. Yang ada hanyalah istriku, Sari. Dia duduk bersimpuh di atas sajadah lusuh yang warnanya sudah memudar. Tubuhnya dibalut mukena putih bersih yang sedikit kebesaran. Dia sedang sujud. Sujud yang sangat lama. Bahunya terguncang hebat. Dia menangis. Di tengah keheningan malam yang syahdu itu, aku mendengar isak tangisnya yang tertahan.
Suara tangis yang menyayat hati. Suara tangis seorang hamba yang sedang mengadu pada Tuhannya. Aku terpaku di ambang pintu. Rasa malu seketika menghantamku seperti ombak besar. Aku merasa kerdil. Aku merasa kotor. Perlahan Sari bangkit dari sujudnya. Dia duduk tahiyat akhir, lalu menengadahkan kedua tangannya. Wajahnya basah oleh air wudhu dan air mata. Di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, wajah itu terlihat begitu bersih, begitu tenang. Itulah cahaya aneh yang dicurigai ibuku. Bukan cahaya susu, tapi cahaya air wudhu di sepertiga malam. Dengan suara serak dan parau, Sari mulai merapalkan doa-doanya. Doa yang membuat lututku gemetar. Ya Allah, Ya Rabb, Bisiknya lirih. ampunilah dosaku, dosa suamiku, dan dosa kedua orang tua kami. Dia menyebut namaku. Dia ingin mintakan ampun untukku. Padahal aku di sini sedang mencurigainya berbuat syirik. Ya, limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah untuk Mas Bimo. Mudahkanlah urusannya di bengkel. Bukalah pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Agar dia tidak lagi pusing memikirkan hutang. Agar dia bisa tidur nyenyak setiap malam. Air mataku menetes tanpa sadar. Jadi ini alasannya. Ini alasan kenapa bengkelku tiba-tiba ramai. Ini alasan kenapa kontrak besar itu bisa kudapat dengan mudah. Bukan karena kehebatanku. Bukan karena strategi marketingku. Tapi karena ada istri yang mengetuk pintu langit. Setiap malam saat aku tidur mendengkur. Ada istri yang memaksa Tuhan dengan air matanya. Agar suaminya sukses. Namun doa selanjutnya membuat dadaku semakin sesak. Sari mengusap wajahnya yang basah. Lalu melanjutkan doanya dengan suara yang lebih bergetar. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati. Lembutkanlah hati ibu mertuaku. Jagalah kesehatan beliau. Dia terhenti sejenak menelan isak tangisnya. Jangan biarkan ada kebencian di hati ibu padaku. Ya Allah, jika ada sikapku yang salah, tunjukkanlah, jadikanlah aku menantu yang bisa membahagiakan beliau. Seperti aku membahagiakan suamiku. Rukunkanlah keluarga kami. Amin. Dia mendoakan ibuku. Orang yang baru saja menuduhnya memakai susuk. Orang yang menatapnya sinis setiap hari. Orang yang menghasutku untuk membencinya. Sari mendoakan kebaikan untuk wanita itu. Tanpa dendam sedikit pun. Ku menutup mulutku dengan tangan. Menahan suara tangis yang hampir meledak. Detik itu, aku merasa menjadi suami paling berdosa di muka bumi. Ku telah meragukan wanita syaleha ini. Aku telah termakan fitnah keji hanya karena egoku terusik. Inilah penglarisnya istriku. Inilah guna-guna yang dia pakai untuk memikat rezeki dan memikat hatiku. Bukan dukun tapi doa di waktu tahajud. Bukan mantra tapi air mata ketulusan. Aku tidak sanggup lagi melihatnya. Rasanya aku ingin lari masuk dan memeluk kakinya, meminta ampun. Tapi aku tidak ingin merusak kekhusyukannya. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur karena penyesalan, aku mundur pelan-pelan. Aku kembali ke kamar tidur yang gelap, membenamkan wajahku ke bantal, dan menangis sejadi-jadinya dalam diam. Menangisi kebodohanku, sekaligus menangisi rasa syukurku, karena Tuhan telah menitipkan bidadari sebaik Sari untukku. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa lebih tegang dari biasanya. Sari sibuk di dapur menyiapkan sarapan, sementara aku dan ibu sudah duduk menunggu. Mata ibu tak henti-hentinya melirik ke arah dapur, lalu melirik ke arahku. Wajahnya penuh dengan rasa penasaran dan kemenangan semu. Begitu Sari masuk sebentar ke kamar mandi, ibu langsung menyambar kesempatannya. Gimana, Bim? Fisik ibu antusias, tubuhnya condong ke arahku. Semalam kamu cek kan? Bener kan kata ibu? Dia nggak ada di kamar kan jam 3 pagi? Ku meletakkan sendokku perlahan. Aku menarik napas panjang. Menatap wajah wanita yang melahirkanku ini dengan tatapan nanar. Iya bu, Bimo sudah cek. Sari memang nggak ada di kamar. Mata ibu berbinar cerah. Dia menepuk meja pelan. Nah kan, apa ibu bilang? Firasat orang tua itu nggak pernah salah, Bim. Dia ngapain? Bakar menyan di belakang? Atau mandi kembang? Bukan bu, jawabku pelan tapi tegas. Suaraku sedikit bergetar menahan haru yang kembali menyeruak. Loh, terus ngapain? Jangan bilang dia cuma minum air putih. Sari memang bangun tiap jam 3 pagi, Bu. Tapi bukan buat pasang susu. Dia bangun buat sholat tahajud. Senyum kemenangan di wajah ibu perlahan memudar. Dahinya berkerut. Tahajud? Alah, paling cuma acting karena tahu kamu bangun. Enggak, Bu. Bimo ngintip diam-diam. Dia nggak tahu Bimo ada di situ. Aku menatap mata ibu lekat-lekat. Bimo lihat sendiri dia nangis-nangis di atas sajadah sampai mukenanya basah. Dia doain Bimo, Bu. Dia minta sama Allah biar bengkel Bimo ramai. Biar hutang kita lunas, biar Bimo nggak pusing lagi mikirin duit. Wajah ibu mulai berubah pucat, tapi aku belum selesai.
Dan ibu tahu apa yang bikin Bimo paling sedih. Budi terdiam, menunggu kelanjutannya. Di dalam doanya, dia juga sebut nama ibu. Dia doain ibu panjang umur, sehat. Dan dia minta sama Allah, biar hati ibu dilembutkan. Biar ibu nggak benci lagi sama dia. Dia minta dijadikan menantu yang baik buat ibu. Tubuh ibu menegang. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Wajah yang tadi penuh semangat menuduh dan mencurigai, kini perlahan meredup. Matanya berkedip-kedip cepat, tanda kegelisahan. Sendok di tangan ibu berdenting pelan jatuh ke piring. Tepat saat itu Sari keluar dari dapur membawa piring tambahan berisi gorengan hangat. "Ini Mas Bu." Bakwannya masih panas, ucap Sari riang dengan senyum tulusnya yang khas. Wajahnya bersih, tanpa beban, tanpa dendam. Wajah yang baru saja membasuh air mata di hadapan Tuhannya. Ibu menatap menantunya itu lama sekali. Kali ini tatapan itu berbeda. Tidak ada lagi kilatan curiga. Tidak ada lagi tatapan sinis. Yang ada hanyalah tatapan malu. Malu yang luar biasa besar. Sari yang menyadari tatapan ibu, jadi salah tingkah. "Kenapa, Bu? Ada yang salah sama jilbab Sari?" Ibu menggeleng pelan, lalu menunduk menekuni nasi di piringnya. Suaranya terdengar serak saat menjawab, "Enggak, Nduk, enggak ada yang salah, makanlah." Aku melihat tangan ibu gemetar saat menyendok nasi. Hari itu tidak ada kata maaf yang terucap secara lisan. Gengsi orang tua kadang terlalu tinggi untuk itu. Tapi aku tahu hati ibu sudah runtuh. Tuduhan keji tentang susu dan guna-guna, itu telah terbakar habis oleh api ketulusan doa seorang istri. Aku menggenggam tangan Sari di bawah meja, memasnya lembut sebagai tanda terima kasih. Hari itu aku belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan istri yang terlihat diam dan sederhana di siang hari. Karena bisa jadi, di sepertiga malam yang sunyi, dialah yang suaranya paling keras menggema di pintu langit, bertarung memperjuangkan nasib suaminya. Dan itulah penglaris paling ampuh di dunia ini. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini. Ingat, setiap rumah tangga punya ujiannya masing-masing. Ambil sebaiknya, dibuang buruknya, dan jadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.